Terima kasih Pak Osep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat semua ya, teman-teman. Alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu. Sebelumnya saya, perkenalkan saya Yan Aldo Wiliantoro yang nanti akan menyampaikan materi UK1 ya. Jadi apa namanya? Menyusun manual SJPH dan menyiapkan daftar bahan halal ya. Jadi Bapak Ibu tolong dicek di jadwal bahwa untuk sesi sore ini saya akan bagi menjadi dua bagian Bapak Ibu. Yang pertama saya akan menyampaikan materi, jadi saya berharap Bapak Ibu bisa tolong dengarkan saya dengan baik. Kemudian nanti sesi kedua di bagian kedua saya akan mempraktekkan, kita akan bersama-sama menyusun lembar kerja yang nanti akan menjadi tugas satu, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, sebelum dimulai, saya ingin memastikan bahwa seluruh peserta, teman-teman, sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin ya, wajib menggunakan laptop. Karena kalau tidak menggunakan laptop, tentu akan kesulitan. Saya mau tanya, apakah di sini sudah semuanya menggunakan laptop, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya, Sudah, dan sudah. siap ya. Sudah, Pak. Siap. Baik, baik, terima kasih. Saya akan mulai dengan materi ya. Saya izin share screen sebentar. Baik, Bapak Ibu, di sore ini, di hari pertama ini, kita akan masuk ke materi menyusun manual SJPH dan menyiapkan daftar bahan. Jadi kalau dilihat dari judulnya, yang pertama adalah kita nanti sebagai seorang penyelia ada satu tugas ya, yaitu kita bisa menyusun satu dokumen Bapak Ibu atau manual yang kita biasa menyebutnya sebagai manual SJPH ataupun manual dokumen SJPH boleh. Nah, oleh karena itu tujuan dari sesi ini adalah yang pertama kita akan bisa menyusun dokumen. Yang kedua, Bapak Ibu, nanti kita akan praktek dan memahami bagaimana kita menyusun daftar bahan halal. Nah, tentu Bapak Ibu, yang harus dipahami adalah kenapa Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Tentu tujuannya adalah Bapak Ibu diminta untuk mengurus sertifikat halal. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, untuk bisa mengurus sertifikat halal, maka ada satu persyaratan, yaitu persyaratannya adalah Bapak Ibu bisa menyusun dokumen SJPH. Nah, Bapak Ibu, di dalam materi ini, yang pertama adalah Bapak Ibu harus tahu bagaimana ruang lingkup proses bisnis dari pelaku usaha. Jadi Bapak Ibu jangan sampai apa setelah mengikuti pelatihan ini Bapak Ibu tidak tahu bahwa oh pengajuan saya adalah untuk produk makanan. Oh, modelnya adalah catering dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu harus tahu bagaimana menganalisa titik kritis. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu harus akhirnya adalah menyusun manual ya. Nah, baik. Kita akan mulai dengan yang pertama yaitu ruang lingkup dan proses bisnis. Semuanya dari SPPG Bapak Ibu atau ada yang lain? Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ruang lingkup usaha? Ruang lingkup usaha adalah seluruh aktivitas atau kegiatan pelaku usaha untuk menghasilkan produk. Mulai dari apa? Mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, sampai dengan
penyajian di sekolah, mungkin bukan outlet ya, tetapi kalau SPPG berarti kan penyajiannya di sekolah. Jadi bagaimana cara menentukan ruang lingkupnya? Pak, saya itu bingung bagaimana cara menentukan ruang lingkup aktivitas SPPG. Yang pertama tentu adalah kita mengidentifikasi produk. Produk dari SPPG apa Bapak Ibu? Makanan, menu makanan, ya kan? Nah, kita harus bisa menentukan daftar produknya dulu. Nah, kalau kita secara umum kan mungkin teman-teman akan bilang produknya banyak Pak Aldo, tetapi secara umum kita bisa kategorikan ada makanan yang direbus, ada yang digoreng, ada yang di apa Bapak Ibu? Bakar, ada dan sebagainya, termasuk buah, termasuk minuman dan sebagainya. Nah, kemudian setelah kita tahu daftar produknya, maka kita akan mengecek sebetulnya produknya SPPG itu masuk di dalam jenis apa? Apakah berupa barang atau berupa jasa? Begitu ya. Nah, cara ngeceknya nanti kita akan ngecek di KMA 748 dan KMA 944. Ini adalah dasar hukumnya. Sehingga kita tidak sampai salah ketika mengajukan sertifikat halal ataupun ketika kita akan menyusun dokumen manual SJPH, kita tidak salah di dalam menentukan jenis produk. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi seluruh proses rantai produksinya. Yang tadi saya katakan, bahwa dari mulai pengadaan bahan, penyimpanan bahan, pengolahan, mungkin penyimpanan produk dulu, pendistribusian, nah, sampai mungkin ada juga yang di sekolah kan menyajikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi lokasi dan fasilitas usahanya. Lokasinya ada di mana, fasilitasnya apa saja. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam KMA 748. Nah, di dalam KMA 4748 mungkin yang ini yang ditampilkan kurang sesuai ya dengan apa namanya untuk produk SPPG. Tetapi kalau kita masuk ke KMA 944, maka untuk SPPG jenis pengajuannya apa Bapak Ibu? Masih ingat nggak kalau di KMA itu ada 15 jenis pengajuan? Mulai dari makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan, ada jasa pendistribusian dan sebagainya. Kalau untuk produknya Bapak Ibu, jenisnya apa pengajuannya? Jenisnya apa Bapak Ibu? Makanan atau minuman? Makanan. Ya. Untuk kategorinya, ini udah di layar udah ada. Kategorinya adalah Jasa boga. bukan Bapak Ibu. Tadi mungkin sudah diajari ya di sesi ini ya. Penyediaan makanan dan atau minuman dengan pengolahan. Nah, ini semua harus tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat nanti kita praktek si halal pun ini tidak boleh beda untuk SPPG. Nah, di sini jelas. Nah, ini Bapak Ibu harus membaca di KMA penyediaan jasa boga periode tertentu. Nah, untuk kategori penyediaan makanan minuman ya, di sini ada penjelasannya. Sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi untuk kategori jenisnya apa Bapak Ibu? Apa? Kategorinya makanan atau minuman Makanan dan penyediaan makanan dan atau minuman dengan pengolahan. Nah, baik. Selanjutnya, oke. Sekarang kita akan masuk ke dokumen pelaku usaha. Nah, setelah kita tahu tentang produknya, maka yang berikutnya apa sih dokumen yang apa dibutuhkan oleh pelaku usaha di dalam sistem JPH itu? Maka mungkin tadi sudah dijelaskan ya. Di dokumen itu mencakup yang pertama struktur organisasi,
Saya pikir Bapak Ibu sudah tahu di kalau di SPPG itu ada SPPI, ahli gizi, chef, akunting, aslab dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada juga ruang lingkup usaha dan legalitas usaha. Maka di sini Bapak Ibu, informasi ini kan tercantumnya di mana? Ada di nomor induk berusaha Bapak Ibu. NIB namanya. Nah, di NIB ini terkait dengan nama usahanya, apakah itu lembaga atau perorangan, kemudian skalanya, alamatnya, dan sebagainya, itu ada di sini, termasuk untuk KBLI-nya, Bapak Ibu. Nah, ini KBLI-nya. Jadi, kalau KBLI-nya layanan catering, itu ada 1705 misalkan, ataupun aktivitas yang lain, ini masih boleh, sepanjang masih relevan dengan aktivitas SPPG. Nah, dokumen ini itu harus dimiliki Bapak Ibu untuk sebagai dasar informasi legal yang tercatat di negara. Nah, Bapak Ibu, untuk informasi umum perusahaan secara umum ya Bapak Ibu, nanti kan ada Bapak Ibu harus bisa menyediakan datanya. Nama perusahaannya, misalkan ternyata itu adalah yayasan, atau bisa jadi perusahaan perorangan atas nama mitra. Boleh. Skala usahanya apa, nama pimpinannya siapa, nama penyedia halalnya siapa, alamat perusahaannya apa, sampai dengan alamat dapur. Nah, ini nanti akan terlihat dan kita akan menyajikan data ini dan menginputnya di Si Halal, Bapak Ibu. Oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah kita tahu tentang produk, setelah kita tahu tentang data perusahaan, maka selanjutnya kita akan melakukan analisa resiko titik kritis. Analisa resiko titik kritis. Analisa resiko titik kritis ini adalah yang pertama, kita akan mengidentifikasi titik kritis. Nah, apa yang dimaksud dengan titik kritis ketidakhalalan? Nah, Bapak Ibu, titik kritis ketidakhalalan adalah satu kondisi di mana terdapat kemungkinan bahan ya, itu berasal dari bahan najis dan atau kemungkinan ada fasilitas yang terkontaminasi. Jadi kita sebagai penyelia halal itu harus tahu mana ada kemungkinan titik kritis, mulai dari apa namanya lokasi, bahan dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memeriksa tingkat resiko. Apa itu? Yaitu kita melakukan penilaian resiko terhadap setiap titik kritis. Ini resikonya bagaimana? Nah, kemudian setelah kita tahu tentang tingkat resiko itu, maka Bapak Ibu akan melakukan namanya tindakan kontrol. Kita harus bisa, penyelia halal itu tahu, oh ada kemungkinan titik kritis nih, ketidakhalalan. Terus kita akan menilai seberapa kondisinya dan tahu bagaimana cara untuk menanganinya. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita tahu tentang, tadi yang pertama kan berarti kita mengetahui tentang produk kita apa. Makanan, kemudian kategorinya makanan, minuman dengan pengolahan, kemudian selanjutnya kita tahu tentang profil perusahaan kita, gitu kan? Profil perusahaan kita. Terus kemudian berikutnya adalah kita akan menganalisa titik kritis. Apa saja yang bisa membuat itu menjadi terkontaminasi atau barangkali ada bahan-bahan yang berasal dari bahan haram ataupun najis. Nah, setelah kita tahu tentang informasi itu, maka selanjutnya adalah kita akan menyusun dokumen manual SJPH dan kelengkapannya, Bapak Ibu. Jadi apa saja? Nanti kita akan membuat dokumen manual SJPH dan kelengkapannya apa saja? Yaitu prosedur,
dan instruksi kerja. Nah, nanti kita akan coba praktek bersama. Nah, makanya untuk bisa membuat dokumen manual LCPH itu kita harus tahu dari awal. Kalau kita tidak tahu produk, kita tidak tahu data perusahaan, kita tidak tahu tentang titik kritis, bagaimana kita bisa membuat dokumen itu. Nah, tadi mungkin Bapak Ibu eh, apa namanya sudah dijelaskan dengan rinci ya terkait dengan apa namanya SJPH. Jadi sistem jaminan produk halal yang disampaikan oleh Ibu Aulia ya. Jadi udah diceritakan gitu kan. Sehingga di dalam sore ini nanti pada akhirnya adalah output dari sesi ini adalah kita akan bersama-sama membuat dokumen manual SJPH. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan nanti kita di akhir sesi akan ini dijadikan sebagai tugas. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya di dalam manual SJPH saya izin untuk mengirimkan dulu ya Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu nanti apa namanya punya gambaran, saya kirimkan dulu format dokumennya. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar. Apakah sudah sampai di grup Bapak Ibu? Sudah, Pak. Boleh di-download. Sudah, Pak. Silakan di-download dulu ya, Bapak Ibu. Nah, apakah sudah di-download, Bapak Ibu? Saya berikan waktu. Berapa? Oke ya, sudah di-download. Nah, Bapak Ibu, apa yang tadi saya kirimkan? Itu adalah template untuk dokumen SJPH, Bapak Ibu. Nah, template itu sebetulnya Bapak Ibu juga bisa peroleh di websitenya BPJPH. Tetapi untuk memudahkan, saya kirimkan secara langsung kepada Ibu Bapak di WhatsApp Group. Saya mohon tidak ada yang belum mendownload ya Bapak Ibu. Saya ingin pastikan semuanya sudah mendownload. Oke. Kalau di dalam lampiran tersebut ada berapa halaman Bapak Ibu? Ada yang tahu? Apa? Oke. Tiga. Ada Tiga, Pak. 33 halaman Bapak Ibu. Ya, ada 33 halaman. Nah, mungkin pertanyaannya, Pak Aldo itu isinya apa aja sih? Oke, sekarang Bapak Ibu coba dengarkan saya. Isi dari dokumen itu adalah yang pertama cover atau halaman sampul. Yang kedua daftar isi. Yang ketiga identitas perusahaan. Apakah itu kan berarti data tentang SPPG-nya, alamatnya di mana dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pendahuluan di mana di situ ada kebijakan halal dan prosedur. Artinya setelah kita tahu bahwa adanya kontaminasi, potensi kontaminasi, prosedurnya seperti apa. Nah, itu nanti dituangkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah lampiran-lampiran, Bapak Ibu. Lampiran-lampiran itu yang nanti kita juga harus lengkapi. Antara lain mulai dari apa namanya surat ketetapan tim manajemen halal, kemudian daftar bahan dan produk, ada metriknya. Kemudian lampiran daftar bahan termasuk juga formulir-formulir Bapak Ibu. Nanti ada banyak, kita akan kupas satu-satu ya. Kupas satu-satu. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin memastikan tidak ada yang ngantuk. Saya boleh minta semuanya ketik angka 1
untuk yang tertarik mendapat nilai keaktifan dari Pak Osep. Karena kebetulan saya sebagai asistennya beliau, nanti saya akan mengusulkan, Pak Osep, yang ngetik angka 1 itu boleh dikasih keaktifan tambahan ya. Silakan Bapak Ibu, saya memastikan. Kemudian apa namanya? Saya berharap Bapak Ibu di sesi ini tidak ada yang terlewat karena harapan saya tugas untuk manual SJPH kita kerjakan bersama-sama ya. Baik, sudah tahu ya Bapak Ibu, jadi dokumen manual SJPH itu ya isinya ini, ya. Nah, kita masuk ke berikutnya. Bagaimana kita menyusun dokumen tersebut, Pak Aldo? Gampang, Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Mudah apa gampang? Pak Sihabudin, gampang apa mudah, Pak? Insya Allah. Insya Allah mantap ya. Oke. Nah, ada beberapa tahapan yang kita harus lakukan. Nggak usah khawatir bagi. Yang pertama tentu tadi, Bapak Ibu, kita akan menentukan ruang lingkup perusahaannya dulu. Apa saja yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah mengidentifikasi produk SPPG itu apa. Ya, tadi udah disebutin apa Bapak? Makanan, kategorinya apa? Makanan dan atau minuman dalam pengolahan. Penyediaan makanan minuman dengan Pengolahan. pengolahan. Kemudian fasilitasnya apa saja? Ya, ada kami kalau di SPPG itu Pak Aldo, kita itu udah terstandar. Harus ada ruang untuk loading dock, untuk pengambilan dan penurunan omprengnya misalnya. Ada gudang penyimpanan, ada gudang untuk produk jadi, ada ruang untuk manajemen, ada tempat masaknya, nah itu harus tahu. SDM-nya siapa saja, harus tahu dari awal. Kemudian dokumen-dokumen pendukung lainnya. Apa yang dimaksud dengan dokumen pendukung lainnya? Nah, nanti kan Bapak Ibu sebagai penyelia tentu harus tanya ke akunting. Catatan-catatan kita ada nggak sih? Ada dong pasti ya. Nah, kemudian pada saat kita membuat manual SJPH, ya ini kan format bebas ya, maka lampiran yang kita buat harus sesuai dengan kriteria SJPH. Ya. Kemudian setelah kita membuat manual SJPH, maka kita bisa mengimplementasikan manual SJPH dalam bentuk yang pertama. Ya nanti kan ada SOP, instruksi kerja. Kalau di SPPG, Bapak Ibu ada SOP apa tidak? Saya mau tanya. Ada, Pak. Apa saja Ada. contohnya SOP yang sudah ada? Ya, diantaranya apa namanya relawan itu harus menggunakan macam APD apa ini. Berarti Bapak Ibu sebetulnya sudah sangat familiar dengan SOP ya? Baik. Nah, kemudian rekaman aktivitas, form aktivitas proses produk halal, mulai dari kedatangan bahan, ada catatannya apa tidak? Pasti ada. Penyimpanan bahan, pasti akunting punya, nggak mungkin nggak punya. Sampai dengan produk yang dikirim, itu ada. Ya. Kemudian, bagaimana pelaksanaan ataupun performa dari setiap kebijakan. Nah, itu juga dituangkan. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah melakukan audit internal. Nah, itu di situ juga nanti akan ada lampirannya. Nah, kemudian setelah dokumen ini jadi, selanjutnya kita akan verifikasi. Benar nggak sih dokumen manual SJPH ini sudah benar menggambarkan proses bisnis kita untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu sesuai dengan standar halal. Jadi, jangan sampai Bapak Ibu berpikir bahwa dokumen manual SJPH itu yang penting formalitas, yang penting ada. Jangan begitu.
Karena Bapak Ibu, ini saya kasih sedikit cerita ya. Ada salah satu pelaku usaha, sertifikat halalnya sudah terbit Bapak Ibu. Dia berpikir bahwa sertifikat halalnya kan tidak ada expired date-nya, ya kan? Tidak ada expired date-nya. Dia nyantai-nyantai aja. Suatu ketika dia ditelepon sama BPJPH Bapak Ibu. Ini katakanlah di sini ada Pak Mahendrayani ya. Pak Mahendrayani dengar saya ya. Saya telepon Pak Mahendra. Pak, saya contoh ini ya, saya Aldo dari BPJPH. Bapak, kami dari BPJPH ingin melakukan surveillance, ingin melakukan kunjungan ke dapurnya Bapak, memastikan bahwa 5 kriteria SJPH dijalankan. Wah, Bapak pasti kalau Bapak ternyata menganggap remeh, dia lupa. Mana nih dokumennya? Nggak disimpan, gitu kan. Wadah, ternyata dokumen yang Bapak buat itu hanya formalitas. Isinya itu ngasal. Ya. Kemudian laporan-laporannya nggak diupdate. Kalau demikian, ini bahaya buat Bapak Ibu. Bisa jadi selanjutnya BPJPH akan mempertanyakan bagaimana Pak Hendra itu menerapkan SJPH sedangkan dokumennya begini. Dari dokumennya saja bisa menggambarkan bagaimana praktek di dalam. Oleh karena itu, di sore ini saya ingin memastikan bahwa tidak ada yang ngantuk ketika kita nanti membuat dokumen. Karena kita akan praktek, Bapak Ibu. Sampai sini dipahami ya? Karena jangan sampai Anda senang-senang ternyata nanti ketika dapat kunjungan berapa ya. Nah, setelah dokumen jadi, kita verifikasi. Wah, Pak Mahendra optimis dokumen ini bagus, lengkap, sudah bisa menjadi acuan. Maka selanjutnya dokumen ini disosialisasikan. Kepada siapa? Kepada internal dan eksternal. Kepada internal, ya tentu tim manajemen halal yang mewakili semuanya. Kepada eksternal, ada vendor, ada supplier, dan sebagainya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini contoh kebijakan halal ya. Ini contoh, tapi ini nanti saya sekilas saja karena ini formatnya bukan format SPPG. Nah, kemudian ada juga contoh surat penetapan tim manajemen halal. Ini satu contoh. Ya, nanti kita akan kita praktek bersama sesuai dengan template-nya. Bapak Ibu nanti juga sudah tahu. Kemudian ini ada contoh terkait dengan pemenuhan kriteria pertama, yaitu tentang materi sosialisasi. Ya, ini contohnya. Kemudian ini ada contoh form implementasi untuk form penerimaan bahan. Ini contohnya. Mulai dari penerimaan bahan sampai dengan pemeriksaan barang data. Terus kemudian ada contoh terkait dengan pengiriman. Nah, misalkan. Ini ada contoh denah layout produksi. Pertanyaan saya, SPPG punya layout standar nggak Bapak Ibu? Punya. Punya ya? Pasti punya dong. Ada, Nah, Pak. siapa yang nyimpan layout itu Bapak Ibu? Siapa yang biasanya nyimpan layout itu? Kepala SPPG. Kepala SPPG. Berarti pasti ada ya. Nah. Kemudian bagaimana diagram alur prosesnya? Nah, sekarang Bapak Ibu kan, Pak Aldo, kita kan punya menu banyak. Ada yang tanya gitu. Terus berarti kita harus membuat diagram alur semua menu, begitu? Ada yang tanya begitu, Bapak Ibu? Maka kita bisa bikin pengkategorian, Bapak Ibu. Kalau ternyata alur prosesnya itu sama, maka cukup diwakili satu. Contoh, dari sekian banyak menu itu kan bisa kita kategorikan. Contohnya misalkan apa Bapak Ibu? Kalau di menunya Bapak Ibu ada menu rebus, betul nggak? Betul. Ada ya?
Ada, Ada Pak. menu goreng, ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Bakar ada nggak? Ada. Ada. Tumis. Ada. Ada. Oke. Terus kemudian menu-menu segar, contohnya sayuran segar, buah segar. Ada. Nah, jadi Ada, Pak. Lalu. nggak semua produk satu-satu dibuat alunya nggak. Kalau dia prosesnya sama, bisa diwakili satu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Paham, Pak. Oke. Bisa. Baik. Saya boleh isi dengan pantun dulu, Bapak Ibu, biar nggak ngantuk ini. Bu Hasanah lagi di SPPG apa di rumah ini? Di rumah, Pak. Sudah pulang baru saja. Alhamdulillah. Tapi kok semangat banget nih kayaknya. Ini pakai laptop kan? Pakai HP, Pak. Soalnya kamera laptopnya sedang error. Tapi bisa ini ngerjain laptop ya? Bisa, Pak. Oke, mantap. Oke, Bapak Ibu. Jadi untuk alur proses kan bisa dipahami ya. Kalau misalkan diagram alur proses rebus, bahan datang, periksa barang, dicatat dulu, dikeluarkan dari gudang, kemudian proses direbus, kan begitu ya. Kalau goreng, bedanya rebus sama goreng apa Bapak Ibu? Goreng menggunakan minyak. Yang satu direbus, yang satu digoreng, kan begitu kan ya? Cuma alur proses untuk makanan segar sama nggak dengan rebus? Beda, Pak. Kalau segar bisa jadi cuma dicuci, dipastikan sehat kan gitu kan? Nah, kemudian setelah kita tahu tentang membuat diagram alur, maka selanjutnya kita akan membuat prosedur. Ya, Bapak Ibu tadi sudah sangat familiar dengan prosedur. Tadi di SPPG contoh prosedurnya apa, Bapak Ibu? Saya boleh dibantu? Ada yang bisa bantu saya ketik di chat Zoom? Contoh untuk apa namanya? Contoh untuk SOP di SPPG. Boleh diketik satu-satu? Saya nanti usulkan untuk nilai keaktifan. Boleh, Bapak Ibu? Prosedur penggunaan APD, prosedur cuci tangan, prosedur penerimaan barang datang, bahan datang. Wah, udah lengkap nih. Saya pikir ini teman-teman sudah luar biasa jago-jago ya. Jadi kalau Bapak Ibu itu kan terkait dengan prosedur hygiene ya misalkan. Nah, sekarang kita akan membuat prosedur standar halal. Nah, yang harus dipastikan adalah misalkan pengadaan bahan itu meliputi penggunaan bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan barang datang. Kemudian kalau prosedur proses, ada proses produksi, ada fasilitas PPH, ada proses pensucian sesuai syariat Islam. Kemudian prosedur produk, ada ketelusuran produk, ada penanganan produk tidak sesuai. Nah, ini contoh daftar prosedur. Pak Aldo, apakah hanya ini? Tentu saja tidak. Karena semuanya bisa jadi ada jauh yang lebih sesuai dengan kondisi proses bisnisnya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah prosedur ini dibuat, maka selanjutnya kan kita akan mensosialisasikan kepada pihak yang terkait. Bagaimana kita membuat prosedur? Saya pikir Bapak Ibu sudah sangat paham ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu akan memahami aktivitasnya dulu. Bagaimana bisa membuat prosedur ketika Bapak Ibu tidak tahu aktivitasnya dan siapa yang terlibat. Bagaimana prosedur pengadaan bahan? Kan itu yang terlibat juga pengadaan bahan. Siapa yang terlibat di dalam pengadaan bahan, Bapak Ibu? Siapa saja? Akunting. Terus? Ahli gizi. Ahli gizi. Terus? Aslab. Terus? Nah. Oke. Nah, setelah tahu tentang aktivitas dan siapa yang terlibat, maka Bapak Ibu membuat langkah-langkah yang biasa dilakukan.
dalam aktivitas Iya, Bang. sehari-hari. Kemudian kalau misalkan ada yang mungkin belum sesuai, bisa dilakukan revisi. Nah, setelah kita menuliskan langkah-langkah, maka selanjutnya kita akan membuat namanya susun rancangan sesuai dengan format yang sesuai ya. Jadi kita nanti akan menyusun, kemudian setelah jadi kita akan evaluasi benar nggak prosedur ini bisa diterapkan ya. Benar nggak ini tepat untuk lokasi tersebut. Dan setelah jadi barulah nanti disahkan Bapak Ibu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Izin Boleh Pak, silakan Pak. itu terkait dengan profil pelaku usaha itu kan walaupun di bawah yayasan tapi kan dikelola oleh personal ya. Nanti Pak, boleh profilnya diulangi lagi Pak, personal ya. suaranya agak sedikit ini, agak sedikit kurang jelas. Boleh diulangi lagi Pak? Udah jelas, Pak? Ah, sudah. Ya, tadi kan dijelasin bahwa itu atas nama badan atau yayasan ya, sebagai penyusunan SPJH nanti. Apakah atas nama personil diperbolehkan, Pak? Ya, karena kan dikepalai oleh personalnya Oke. di SPJH-nya. Maksudnya atas nama personil itu bagaimana? Nomor induk berusahanya. Oh, nanti prosedur ini tentu adalah ruang lingkupnya kan di SPPG, Pak. Betul. Bukan yayasan ya, tapi SPPG, yaitu dapur operasionalnya. Nah, di situ siapa yang memimpin? Yaitu SPPI kan? Bisa dipahami maksud saya? Bisa, Pak. Oke. Baik, kita lanjut. Selanjutnya, Pak Aldo, contohnya bagaimana? Ini contoh ya Bapak Ibu, contoh. Saya katakan ini contoh. Contohnya itu tentu adalah yang apa namanya? Tunjuk dulu, Pak. Ada SOP itu di sini ada namanya judulnya, ya. Judulnya kalau di sini kan kop suratnya tentu kop surat SPPG. Nah, kemudian SOP itu ada tujuannya apa? Tujuannya ini menjelaskan tentang bagaimana penyimpanan bahan. Ruang lingkupnya apa? Yaitu gudang penyimpanan dan seluruh peralatan yang digunakan. Istilah-istilahnya apa? Nah, ini mungkin dituliskan juga. Referensi yang digunakan berarti kan SJPH ya, Kepkaban dan sebagainya. Dokumen terkaitnya apa? Nah, di sini prosedurnya apa? Ditulis 1, 2, 3. Persiapan penerimaan bahan, verifikasi dokumen bahan, pemeriksaan sertifikat halal, pemeriksaan fisik barang, pemeriksaan kualitas barang, verifikasi kehalalan barang. Nah, ini langkah-langkahnya, Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu tadi sudah lengkap ya SOP di tempatnya Bapak Ibu ya. Oke ya. Nah, setelah kita sudah membuat SOP dan sebagainya, selanjutnya adalah kita akan melakukan sosialisasi, Bapak. Nah, kalau di dapur kan kurang lebih sekitar 50 ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya. Dan biasanya sosialisasi itu dilakukan secara langsung. Nah, ada juga tertulis biasanya dilakukan kepada vendor, supplier, dan sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Untuk prosedur, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya Bapak Ibu? Oke. Selanjutnya, kita akan masuk
setelah tadi kita sudah menyusun prosedur, maka kita akan masuk ke bahan dan daftar bahan halal. Ya. Apa yang dimaksud dengan bahan? Apa yang dimaksud dengan bahan? Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Jadi komponen-komponen apa yang ada di produk. Nah, daftar bahan halal adalah daftar yang memuat semua bahan yang digunakan. Nah, bukan hanya digunakan, Bapak Ibu. Dan diperbolehkan. Artinya, ini harus ada aturannya di dalam proses produk halal. Nah, ini sebagai acuan dalam pembelian bahan. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan untuk bahan sabun yang dibolehkan adalah misalkan kita menyebut merek A, maka ketika ada akunting ataupun siapapun ternyata dia membeli merek B, boleh apa tidak Bapak Ibu? Boleh apa tidak? Tidak, Pak. Ketika kita sudah menentukan bahwa ayam yang digunakan adalah ayam dari supplier A yang sudah punya sertifikat halal. Tiba-tiba ada yang memesan dari supplier B tanpa sertifikat halal. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ini ketahuan oleh misalkan tiba-tiba viral ataupun ketahuan oleh tim Satgas, ini bisa bahaya Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan dokumen pendukung bahan. Nah, dokumen pendukung bahan adalah satu dokumen yang menunjukkan kehalalan bahan, baik itu bahan baku, tambahan ataupun penolongnya. Nah, dokumen pendukung bahan ini harus dikeluarkan oleh produsen bahan, Bapak Ibu. Lanjut. Maka di dalam proses menyusun daftar bahan dan pendukungnya, maka kita ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan, Bapak Ibu. Apa saja? Apa saja? Yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi dulu terkait dengan bahan yang digunakan. Nah, bahan yang digunakan itu setidaknya ada 3, Ibu, Bapak Ibu. Ini boleh dicatat semuanya ya. Yang pertama adalah bahan baku. Yang kedua adalah sabun atau cleaning agent, ya. Dan yang ketiga adalah apa Ibu, Bapak Ibu? Sesuai penjelasan ininya? Kemasan. Kemasan. Nah, Anda sebagai penyelia harus tahu daftar bahan ini itu apa saja yang digunakan. Nah, bahan bakunya apa saja? Sabunnya apa saja? Nah, kemudian setelah kita tahu tentang daftar bahannya, maka selanjutnya kita akan memastikan terkait dengan dokumen pendukungnya. Di mana semua dokumen pendukung ini harus setidaknya memiliki satu, bisa contohnya sertifikat halal. Ada sertifikat halal dalam BPJPH ataupun sertifikat halal luar negeri yang disetujui oleh BPJPH. Nah, Pak Aldo, adakah dokumen-dokumen pendukung lain? Ada, Bapak Ibu. Masih dimungkinkan. Contohnya COE, DS, diagram alir. Tetapi di dalam konteks SPPG, kita melihat persyaratan yang disarankan oleh di dalam tim Verval ataupun di auditor ataupun di sidang fatwa, maka dokumen pendukung yang diterima adalah sertifikat halal, Bapak Ibu, untuk makanan ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan dokumen-dokumen pendukung halal tersebut, kita nggak boleh langsung percaya. Karena kita harus memeriksanya dulu
di websitenya BPJPH apakah betul sertifikat halal itu diakui atau memang valid, Bapak Ibu. Nah, ada jenis-jenis dokumen pendukung ya, antara lain ada sertifikat halal, baik ada di dalam BPJPH ataupun LHLN yang diakui oleh BPJPH, ada COE, ada MSDS, ada juga diagram alir dan sebagainya. Tetapi yang paling umum untuk SPPG adalah sertifikat halal, Bapak Ibu, yang disyaratkan. Ini contoh tampilannya ya, seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus bisa memeriksa, yaitu nomor ID-nya Bapak Ibu. Di sini kan ada nomor ID ya. Ini ada nomor ID Bapak Ibu. Ataupun LHLN yang diakui ini nanti ada nomor ID-nya. Nah, bagaimana cara memeriksa untuk nomor ID itu bahwa itu sesuai dengan yang sesuai dengan standar? Maka kita bisa memeriksanya di websitenya BPJPH, yaitu dengan memasukkan nomor tersebut, memasukkan nama PU-nya, kemudian ataupun memasukkan nomor sertifikat halalnya. Websitenya adalah bpjph.halal.go.id, Bapak Ibu. Nanti kita praktek bersama-sama ya, nggak usah khawatir. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana kita menyusun daftar bahan halal. Tahapannya itu seperti apa? Tadi saya akan ulangi lagi, maka yang pertama adalah kita akan menyusun daftar semua bahan. Mulai dari tadi bahan baku, sabun sampai dengan kemasan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga memasukkan alternatif bahan yang mungkin akan kita gunakan jika bahan utama itu nggak ada. Jadi kita punya misalkan gula A, gula B, gula C. Saat ini kita menggunakan gula A. Tetapi pada satu waktu tertentu gula A itu nggak ada, maka kita bisa memasukkan untuk gula B dan C. Nah, kemudian kategorikan bahan tersebut. Tadi kan sudah disebutkan ada bahan baku, kemasan, sama cleaning agent. Kemudian kita harus melengkapi bahan tersebut dengan informasi nama produsennya, nama suppliernya, nama penerbit lembaga sertifikat halalnya, nomor sertifikatnya, tanggal sertifikatnya. Nanti kita praktek ya Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, apakah metriknya sudah tampil? Bapak Ibu, apakah ini Bapak Ibu sudah melihat ini? Sudah, Pak. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan metrik Bapak Ibu? Yang dimaksud dengan metrik adalah satu tabel di mana ini menggambarkan komposisi bahan dari setiap produk. Jadi di nomor 1, 2, 3 ini adalah nama produk. Bubur halus, dan sebagainya kan. Nah, bubur halus biasa itu komponennya terdiri dari tepung beras, tepung laktose, cap daun, dan sebagainya. Untuk produk kedua ada ayam potong, ada wortel, ada bayam. Produk tiganya ini. Nah, dengan tabel ini, maka kita akan dengan mudah membaca apa sih komponen penyusun bahan dari produk. Pak Aldo, kalau produknya ternyata 30, ya enggak apa-apa kan? Tinggal 1 sampai dengan 30. Tetapi nanti di dalam praktek sore ini kita cukup 3 Bapak Ibu. Ya, hanya 3. Jadi nggak usah banyak-banyak ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke ya. Nah, ya. Silakan Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, saya berharap tidak ada yang tidak mengikuti karena nanti saya khawatir Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan tugas ya. Nah, karena ini penting nih. Nah, setelah kita membuat daftar bahan, metrik bahan, selanjutnya kita akan membuat alur daftar menu dan alur ya. Kemudian di sini, oke ini masih daftar bahan ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini dari hasil si halalnya. Kurang lebih sama dengan metrik ini, tetapi kalau di dalam apa namanya sebentar Bapak Ibu, di dalam metrik yang ada di lampiran ini itu dituliskan secara lebih rinci, bukan menggunakan centang. Tetapi saya pikir formatnya sama. Baik, yang berikutnya adalah tabel daftar bahan. Nah, di sini apakah kelihatan Bapak Ibu? Sudah ya? Jadi di sini ada nama bahan dan merek. Jadi di kolom 1, kemudian ada jenis bahan, karena ini hasil downloadan sistem jadi agak tidak terbaca, tetapi bisa dikategorikan menjadi 3, ada bahan baku, ada cleaning agent, ada kemasan, ada produsennya siapa, negara, supplier, lembaganya siapa, nomor sertifikat halalnya berapa. Bawang merah itu jenis bahannya apa Bapak Ibu? Bahan ya? Positive list. Bukan, untuk jenis bahannya. Berarti ini kan termasuk bahan baku ya. Bahan baku. Produsennya siapa? Siapa produsennya? Tani lokal bukan Pak? Tani lokal. Tani. Negaranya? Indonesia. Indonesia. Ya. Suppliernya? Pasar tradisional. Oke, pasar tradisional. Lembaga sertifikat halalnya? Kosong. Kosong. Wah, Bapak Ibu udah jago nih. Kemudian lanjut, nomor sertifikat halalnya? Positive list. Kosong. Masa berlakunya? Kosong juga, Pak. Kosong. Kenapa kosong? Karena ini positive list ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Lanjut, kalau Indomie bumbu racik ayam goreng, nah ini harusnya ini salah apa betul Bapak Ibu? Masih salah karena negaranya harus diisi. Ya. Kemudian suppliernya toko apa? Jadi nggak boleh juga sebetulnya kalau Bapak Ibu tuh cuma nulis pasar tradisional, kan ada pedagangnya. Ada. Ya, notanya harus sesuai. Ada. Kemudian lembaga sertifikat halalnya BPJPH. BPJPH. Baik Bapak Ibu, saya pikir untuk sesi materi kita sudah selesai. Maka saya nggak mau ada PR nih Bapak Ibu. Kita selesaikan bareng-bareng. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Setuju ya? Setuju. Oke, saya berikan waktu 3 menit untuk mendownload dan membuka dokumen MS Word yang sudah saya kirim di grup ya. Sudah Pak. Oke, silakan bagi yang belum, saya izin sebentar ambil minum ya Bapak Ibu. Sama yang belum bikin kopi, boleh bikin kopi ya Bapak Ibu. Kita boleh pamer kopi nggak nih Bapak Ibu? Dari pagi Pak, belum diminum. Oke, kopi saya masih oke lah. Kita minum ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebentar, saya izin untuk mengambil air minum. Silakan Bapak Ibu download dokumen manual template yang sudah saya bagikan. Kita akan kerjakan bareng-bareng, jadi nggak ada PR. Semuanya tidak boleh ada PR, kita akan kerjakan bareng-bareng. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat.
Sepakat ya? Oke, Sepakat. kita akan kerjakan. Sebentar Bapak Ibu, sebentar. Bisa. Belum bisa ini. Gimana? Kan ada ini ya. Gimana, Mbak? Harus download anu dulu Office itu, Mbak ya. Hmm? Caranya, Mbak? Pakai komputer, Kak. Iya. Dari Word aja, Kak, langsung. Kalau nggak pindah dari WA. Buka WA web. Buka WA web. Ya, WA mbaknya masukkan ke komputer. Baru nanti klik. Caranya gimana, Mbak? Kalau prestis. Aduh, nggak ada prestis, Mbak. Nanti si Kaca taruh selar aja ya. Udah datang. Terus Ada yang pakai tuh. ya taruh Nggak biasa apa tadi namanya? atas, di atas di mana? Nah dia siapa gitu? Gimana, Mbak? Belum bisa. Teman di pisau anterin. Lu sama Nadia mas? Apanya? Deket sama Nadia mas? Sedang minum dok. Itu lu bilang lu Udah tahu nggak semuanya? Belum bisa, Mbak. Gimana, Mbak? Baik Bapak Ibu, apakah semua sudah mendownload filenya? Sudah, Pak. Oke, maka Oh, yang sudah. pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah filenya di save as ya Bapak Ibu. Filenya di save as. Jadi nanti dokumennya diberikan nama
tugas 1, terus kemudian tulisan template-nya dirubah menjadi namanya Ibu. Oke, bisa dipahami? Jadi nanti disimpan di folder yang Bapak Ibu ingin simpan. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sudah, Sudah, Pak. siap. Kita mulai kerjakan. Yang pertama adalah logo usaha. Paldo, saya nggak ada logo. Oke, nggak ada masalah. Tapi kalau ada, boleh. Misalkan, biasanya apa Bapak Ibu? Yayasan, Pak. Oke, logo yayasan boleh. Ataupun logo SPPG. Kan ada ya? Ya. Biasanya logo SPPG itu seperti apa Bapak Ibu? Misalkan apa nih? SPPG apa gitu ya? Biasanya ada ya? Ada. Ada nggak biasanya? Boleh ya? Misalkan, ini misalkan. Nggak ada deh. Ya udah, pokoknya kalau memang nggak ada, nggak apa-apa. Nah, yang harus ada, nama. Ini namanya harus nama SPPG. Tulis Bapak Ibu, nama SPPG. Bukan yayasan. Ya, nama SPPG. Nama SPPG ya masing-masing. Katakanlah saya mau membuat SPPG Bahagia Tebet, misalkan. Ini katakanlah ya, atau saya langsung tulis saja. SPPG Bahagia Tebet. Oke ya. Kemudian Bapak Ibu isi tanggal. Tanggal berapa sekarang? 21 Pak. Mei 2026. Ya. Udah. Nah, pengesahannya katakanlah sama, nggak apa-apa. Oke, misalkan ternyata harinya sama, tapi biasanya kan harusnya pengesahannya berbeda ya. Nama penyelia halal. Siapa nama penyelia halal, Bapak Ibu? Yang ikut ini, Pak, yang sekarang ikut. Betul. Siapa nama pemilik usahanya? Boleh Mitra. atas nama yayasan, boleh atas nama mitra. Tulis. Ini misalkan saya Wiliantoro. Nah, Bapak Ibu, tanda tangan wajib. Nggak boleh nggak ada tanda tangan. Paldo, pakai apa tanda tangannya? Pakai scan saja, nggak apa-apa. Jadi, misalkan, siapa nama ininya? Misalkan ini ya. Ini kan misalkan aja. Ini saya anggap aja ini tanda tangan. Tanda tangannya pakai ini. Misalkan saya menggunakan apa? Oke. Ini misalkan ya Bapak Ibu, ini misalkan. Kemudian ini tanda tangan saya. Ini misalkan. Jadi tidak boleh ada yang terlewat ya, Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah belum? Belum. Tuh. Oke. Instruksi, Pak. Instruksi. Izin, Pak. Ulangi lagi, Pak. Pelan-pelan ya, Pak. Pak, Ya. punya saya tidak bisa diketik, Pak, untuk filenya. Oh, Edit. Ibu masuk ke format edit, Ibu, bukan view. Coba ditutup lagi, buka lagi. Ya, Tutup lagi. buka lagi. Yang disimpan di save di dokumen nggak, Pak? Ya, jadi dokumennya pakai MS Word. Nah, kemudian fasilitator, kalau Bapak Ibu masih menjumpai merah-merah ini belum diisi, maka akan disalahkan. Jadi harus pastikan. Jadi ini SPPG tadi apa? Saya SPPG Bahagia. Gitu ya. Bahagia Tebet. Nah, paling gampang ini Bapak Ibu, kita copy paste saja. Ya. Oke, mantap ya. Sudah selesai ya halaman cover? Untuk Nah, tanggal apa ya, Pak? tanggal hari ini aja, Ibu. Oh, hari ini. Pak, ini untuk nama pemilik usaha tulisan merah nggak apa-apa ini, Pak? Jangan, kalau bisa janganlah. Ini kita hitam-hitam ya. Gitu ya. Oh ya. Oke. Pak, izin Pak, untuk Ya. pemilik usaha itu siapa, Pak?
Pemilik usaha itu pemiliknya SPPG, Bapak, atau pimpinan tertingginya. Sudah tahu siapa pemiliknya? Thank you, Pak. Oke. Oke ya, lanjut. Pak. Pak. Nah, ini untuk apa? Header ya Bapak Ibu. Jangan lupa dirubah. Jadi nama SPGWG-nya. Ah, SPPG Bahagia Tebet. Wah, ini pokoknya biar saya selalu bahagia ya. Oke, Bapak Ibu. Sudah? Cover sudah, kita masuk ke, jangan lupa headernya dirubah ya. Warnanya dikasih warna hitam, jangan putih, jangan merah. Dasar hukum tidak perlu dirubah ya. Daftar isi nanti ngisinya terakhir. Nggak usah sekarang, nanti. Nah, sekarang kita masuk ke pendahuluan. Ayo, Bapak Ibu. Masuk ke pendahuluan. Sudah? Masuk ke pendahuluan. Sudah belum Bapak Ibu? Ampun. Masuk ke pendahuluan. Nama pelaku usaha. Ya. Nama personal apa nama yayasan ini, Pak? Tergantung. Kalau NIB-nya atas nama yayasan, maka namanya yayasan. Tapi kalau NIB-nya atas nama perorangan, maka NIB-nya perorangan, Pak, namanya. Katakanlah saya menggunakan yayasan ya. Yayasan Bahagia Selalu. Ah, gitu ya. Nah, kalau seandainya punya yayasan, tapi untuk NIB yayasannya belum ada, gimana, Pak? Maksudnya bagaimana? Oh, NIB-nya udah itu di ini aja enggak apa-apa, Pak. Boleh Jadi tetap nama usahanya nama yayasan saja. Ya, berarti namanya usahanya yayasan saja enggak apa-apa. Ya. Alamatnya. Alamat kantornya, katakanlah saya Jalan Dr. Suepomo 19 Tebet, Jakarta Selatan, DKI. Nah, nomor teleponnya. Tapi kami minta tolong absen. Bapak Ibu, semuanya harus fokus, tidak boleh ada yang tidak mengerjakan. Kita akan selesaikan 45 menit ke depan. Ya. Kemudian ininya adalah yayasan. Skala mikro, misalkan modal kerjanya katakanlah Bapak Ibu boleh ya kita karang misalkan 500 juta misalkan. Apakah ini domestik atau non domestik? Maka domestik. Siapa nama pemimpinnya? Kepala SPG. Nah, Pak, pimpinan owner. Oh iya, gitu. Yayasannya. Ya. Oke, ini misal ya. Nomor induk perusahaannya, ini katakanlah nomor induk perusahaannya saya ngarang aja nggak apa-apa ya Pak. Karena saya juga nggak tahu ya. Nomor NPWP-nya juga boleh, karena saya juga nggak tahu nih. Untuk tugas ini boleh di... Nah, Bapak Ibu, kalau dokumen legalitas lain, coba perhatikan. Ada yang sini sudah punya SLHS? Ada. Boleh. Kalau sudah punya SLHS, maka tulis dokumennya nomornya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, song ya. Nah, kalau yang enggak ada, hapus saja. Biar nggak bingung. Ya. Jadi, nanti dokumen lainnya. Nah. Oke. Oke, Bapak Ibu. Sampai sini bisa dipahami?
Yang lain ini ngerjain apa tidak nih? Bentar, Pak. Jain, Pak. Ini, Pak. Baik, Kak. Nah, Jangan sekarang kita ngebut-ngebut. masuk ke pabrik. Nama pabrik Iya. itu adalah nama SPPG. Nama SPPG tadi SPPG Bahagia Tebet ya. Alamatnya Jalan Dr. Suepomo 19 Tebet, Jakarta Selatan. Ya, outletnya ada enggak? Enggak ada. Kosongin. Strip. Alamatnya enggak ada. Nama penyedia halal siapa? Namanya Bapak, Ibu. 33 021 92 02. Nah, nomor kontaknya 0852 1551 5219. Tanggal sertifikat pelatihan, anggap aja hari ini. Tanggal berapa Bapak Ibu? 21. Cocok. Tanggal SK-nya anggap aja hari ini. Tanggal berapa Bapak Ibu? 21. Selesai dah. Alhamdulillah. Sampai data penyelia sudah sudah diisi semua. Belum, Pak. Sebentar, Pak. Ayo semangat, semangat. Jangan ngebut-ngebut, Pak. Nah, oke ya. Kemudian data pengajuan, Bapak Ibu, coba perhatikan. Ini nanti saya capture, saya akan kirimkan ke grup ya. Sebentar, grupnya kita mana ya? Beda. Jenis outlet. Pak Aldo izin bertanya. Ya, oke, silakan. Jadi perkenalkan Pak, nama saya Cinta. Kebetulan saya adalah pengawas gizi yang baru di SPPG dan masih belum reshuffle dengan pengawas gizi yang sebelumnya, masih hari Senin depan. Tapi saya diamanai untuk ikut acara ini. Jadi untuk data-data perusahaan saya masih mempunyai. Apakah untuk tugas ini boleh dikumpulkan lebih lama daripada teman-teman yang mungkin? Boleh, karena nanti tetap akan saya beri waktu Ibu. Cuma saya ingin Bapak Ibu tahu substansi cara ngisinya dulu. Oh ya. Oke ya. Oke ya, Saya Bapak izin Ibu. mengikuti cara mengisinya saja nih Pak ya. Ya, tapi Makasih, kalau Pak. bisa ya dicicil ya. Ya, Jadi siap, Pak. Bapak Ibu nama produk kan berarti adalah daftar menu terlampir gitu aja ya. Kan nanti ada di dalam daftar apa namanya? Di dalam daftar produk ya, Bapak Ibu ya. Merek produknya ditulis nama SPPG-nya aja. SPPG tadi apa, Mbak? SPPG Bahagia Tebet. Jenis produk. Nah, ya. Ini Bapak Ibu, produknya tadi adalah makanan, kategorinya atau minuman. Nah, nangkep ya? Bisa dipahami? Jumlah pekerja kurang lebih berapa Bapak Ibu? 47. 47 staf. Daerah pemasaran Saya Mbak Fikom. kabupaten. Pemasaran Non retail. Oke. Bapak Ibu, biar Bapak Ibu nggak apa namanya, nggak bingung, saya akan izin untuk capture ya ini ya. Semuanya tolong kerjakan ya, jangan sampai nggak ada yang ngerjakan. Non retail ya. Ini bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, Pak. Saya capture. Pengisian data pengajuan. Jadi saya capture ya. Sebentar. Ini tolong tidak perlu ada yang komen di chat WA biar saya ini pengisian
data pengajuan. Oke, oke, oke ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti ada yang belum, tidak apa-apa kan nanti akan Lanjut. bisa mengikuti apa yang. Nah, kemudian jangan sampai ada yang nggak terisi ya. Jadi ini tadi kita menggunakan SPPG bahagia Tebet. Nah. Oke, ruang lingkupnya perhatikan, perhatikan ya, perhatikan. Diam di Ruang mama lagi kerja. lingkupnya Ruang manual lingkup ya, Pak. SJPH untuk aktivitasnya berarti apa saja Bapak Ibu? Penyediaan bahan ada, Ada. Ya. pengolahan, Pengolahan ada. penyimpanan, Ada. pengemasan, Ada. pendistribusian, Ada. penjualan, Nggak ada. Ada. ya ada, Sampai penjual pendistribusian. outlet. Enggak Ya. ada. Caranya bagaimana? Berarti yang lain harus dicoret. Oh, nggak dihapus ya Pak ya? Dihapus boleh. Cuma ini kenapa saya hanya ingin memberikan contoh, Bapak Ibu. Oh, Oke ya. Dihapus gitu ya. Oke ya. Sampai di Oke. sini paham ya? Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Bisa. Ya. Ini Ya. saya capture. Oke, lanjut Pak. Semuanya tidak boleh ada yang tidak mengerjakan. Ruang lingkup harus sesuai. Nah, ini saya akan kasih contoh-contohnya langsung. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke bab kedua, yaitu kebijakan halal. Ini kita apa tadi? SPPG bahagia Tebet. Kemudian nama pelaku usaha SPPG bahagia Tebet. Pastikan ini, katakanlah hari ini ya Bapak Ibu ya, Jakarta 21 Mei 2026. Jangan lupa tanda tangan pemilik usahanya dilengkapi ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Oke. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. untuk apa? Penulisan tempat itu pakainya kabupaten kota ya? Boleh Bapak. Ini saya akan tuliskan sini. Yang pertama adalah wajib ada nama SPPG. Ini waktunya saya nggak banyak ya. Wajib ada tempat, tanggal. Wajib ditandatangani. Lanjut. Kita lanjut ke bawah. Nah, kemudian bukti-bukti implementasinya rapat ada ya Bapak Ibu ya? Ada. Pelatihan media sosial ada tidak? Ada. Poster ada? Poster ada. Banner ada? Surat ada? Bentuk sosial ada? Oke. Sekarang bukti yang sudah dijalankan. Umumnya notulensi rapat ada. Daftar hadir ada. Foto biasanya ada. Ya. Materi rapat ada. Bapak Ibu menggunakan email tidak? Iya. Screenshot media sosial. Nah, kalau ada berarti ini nggak ada perubahan. Tapi kalau sekiranya nggak ada maka dihapus. Sampai sini paham? Yang dimaksud kontrak itu apa Pak? Kontrak misalkan Bapak Ibu ada kerjasama dengan vendor, supplier, Oh, bisa itu dipahami? bentuknya berarti kayak MOU ya Pak ya? Ya, Surat. ya bisa. Kalau ada ya. Sosial gimana Pak? Kalau gas boleh nggak Pak? Kalau apa? Gas, Maksudnya? kontrak gas, pengadaan gas. Boleh, tentu saja, tentu saja. Oke. Oke. Izin. Ya. Oke ya, berarti ini nggak perlu ada perubahan ya. Terus lampiran 1 poster, tanggung jawab pelaku usaha, nggak ada. Kita hanya sudah sesuai pembinaan sumber daya manusia,
Kemudian kita masuk ke bahan, tidak ada perubahan ya Bapak Ibu. Lampirannya juga kurang lebih sama. Proses produk halal, lampirannya juga kurang lebih sama. Nanti kita akan kerjakan bersama-sama. Prosedurnya juga sama. Oke, nah sekarang yang ada adalah beberapa prosedur. Contoh, Bapak Ibu ini tampil nggak? Tampil nggak nih? Tampil. Oke ya, ini Bapak Ibu jangan sampai ada yang ngantuk ya. Di sini ada yang isian, ini tidak boleh kosong. Aktivitas penyucian syariat Islam untuk memastikan penggunaan fasilitas produksi yang kontak dijelaskan pada SOP. Ini nama SOP-nya apa Bapak Ibu? Gampang, tinggal mengikuti aja. SOP apa? SOP aktivitas pensu. Ini kan? Ini kan? Ya. Betul nggak Bapak Ibu? Hmm. Oke ya. Saya capture ya. Ya. Biar nggak boleh kelewat. Ini waktunya nggak panjang, jadi saya mohon Bapak Ibu sementara ini jangan komentar dulu di WhatsApp ya, karena nanti di situ berisi hanya panduan-panduan ya, Bapak Ibu tolong dibantu. Ini ya Bapak Ibu, pastikan ya. Aduh, bentar. Bentar ya. Saya ingin membuat ini apa namanya tanda panah. Oke, selesai. Pastikan nama SOP tidak boleh kosong. Semua harus terisi sesuai dengan tujuan SOP. Oke ya. Lanjut ya teman-teman ya. Kemudian ini contohnya yang ini juga tidak boleh kosong ya Bapak Ibu ya. Prosedur penarikan, berarti ini nama SOP-nya apa? Nama SOP-nya apa Bapak Ibu kalau ada seperti ini? SOP penarikan dan penanganan produk. Gampang ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau pelaksanaan penerapan EJBH, SOP-nya namanya apa? Prosedur penerapan SJP. Nah, misalkan begini ya. Jadi nanti SOP ini, oke ya. Wah, mudah banget ya Bapak Ibu ya. Ya, yang lain juga sama ya. Saya berpikir Bapak Ibu paham maksud saya. Oke, lanjut ya. Terus termasuk produk, kemudian kita masuk ke lampiran. Sudah Bapak Ibu untuk ini SOP ya. Kita masuk ke lampiran 1, yaitu pengertian halal haram, praktek EJBH. Nah, sekarang kita masuk ke lampiran 2. Lampiran 1 nggak ada perubahan ya. Lampiran 2. Surat penetapan penyedia halal. Katakanlah sekarang nomornya 01 ya Bapak Ibu ya. Misalkan kode perusahaannya adalah SPPG Bahagia. SPPG titik Bahagia Tebet. Gitu ya. Tahu apa? Tahunnya apa namanya? Bulan. Kemudian tahun. Nah, gampang kan? Namanya untuk menetapkan di, nah ini harus diisi
ya. SPPG Bahagia Tebet. Wah. Oke ya, namanya siapa? Yan Aldo Wiliantoro. Jabatan sebagai apa? Penyelia. Terus kemudian penetapannya Jakarta 21 Mei 2026. Nama pimpinan siapa tadi saya Bapak Ibu? Wiliantoro. Tanda tangannya ini. Ini contohnya aja. Mudah ya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya contoh. Saya akan Belum, Mbak. Nah, ini contohnya. Nih, saya sengaja bikin ini biar capture, biar Bapak Ibu bisa contoh. Oke, saya masuk ke contoh SK penyelia halal. Pastikan nomor surat, nama, tanda tangan pimpinan. Oke, kita masuk ke yang lain. Apa yang saya kirim di WhatsApp, Bapak Ibu bisa menerima kan ya? Bapak Ibu bisa menerima apa yang saya kirimkan di WhatsApp? Insya Allah, Pak. Bisa, Pak. Lanjut. Setelah kita masuk ke penetapan penyelia halal, kita lanjut ke tim penetapan tim manajemen halal. Tadi kan nomornya 01, sekarang 02. Kodenya apa tadi ya? SPPG Bahagia. Bahagia. Jadi SPPG Bahagia Tebet ya Pak. Iya. Terus bulan dulu, bulannya bulan 5 tahun 2026. Oke. Cocok beda ya. Untuk mendapatkan dengan ini ditunjuk tim manajemen halal. Yang pertama adalah Yan Aldo Wiliantoro, jabatan penyelia halal. Ketuanya harus penyelia halal. Tanda tangan, misalkan ya, tanda tangannya pakai ini. Di bawahnya ada penyelia halal, Pak. Maksudnya? Itu di bawah Itu ketua ada penyelia posisi halal. yang kedua itu Nah, penyelia halal. ketuanya adalah penyelia halal, Bapak, Ibu. Penyelia Iya, berarti- halal itu adalah ketua, Bapak, Ibu. Berarti ini format ini nggak tepat. Yang mana? Itu, Pak. Oh ya, ya. Nanti kita rubah posisi di tim ketua. Oke, ini jabatannya penyelia. Oh, IC sebentar. Ini jabatan posisi ketua ini jabatan. Ya dirubah aja, nggak apa-apa. Terus ini kan tadi apa? Sebentar. Anggota. Lupa Pak ya. Ijo. Wiliantoro. Jabatan kan di sini adalah SPPI misalkan ya. Anggota. Ini tanda tangani ya. Terus apa lagi? Si A. Apa nih? Aslap. Nah, contohnya begitu ya Bapak Ibu. Ya. Saya kasih contoh nih. Wow, ada teman. Biar Bapak Ibu bisa cepat juga. Bentar Bapak Ibu, saya kasih contoh ya. Izin bertanya, Pak. Ya, Jika misal di Japar itu ada 2 penyelia halal itu untuk tim manajemen halalnya bagaimana ya, Pak? Terima kasih. boleh salah satu yang jadi ketua Pak. Siap, Bapak. Terima kasih, Pak. Tanya Pak Aldo. Ya, siapa? Untuk formatnya memang apa nama ketua dan seterusnya itu ke anggota ya. Jadi nggak ada penanggung jawab di atasnya. Nggak ada. Jadi kayak ketua yayasan nggak masuk ke tim. Boleh kalau dia sebagai itu boleh dimasukkan boleh Pak, boleh. Tapi nggak ada, intinya nggak ada posisi penanggung jawab nggak ada ya. Ya, nggak ada Pak. Nggak ada. Dan untuk komposisinya Pak, jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhan aja. Ya, betul. Oke ya, ini kita sama Izin Pak, seperti berarti ketua penyelia halalnya tuh kita, nggak ya, boleh yang lain. betul. Terima kasih Pak. Ini kita cepet Terus aja ya Bapak untuk Ibu, waktunya anggotanya hampir habis. gimana Pak nanti? Kenapa?
Untuk anggotanya siapa ajanya gimana? Anggotanya itu meliputi kan ada aslab, akunting, ahli Oh, gizi, apalagi chef dan sebagainya ya. Nah, dan lain-lain lah. Itu ya. Pak, yang Saya tanda tangan untuk siapa? izin perusahaan ini diisi yang penyelia. perusahaan kan ada ketua SPPG kan, Bu? Apa namanya? Mitra, Pak. Mitra. Ya, boleh. Mitra boleh. SPPI bisa atau di sini apa? Namanya apa? Owner gitu aja ya, pemilik gitu ya. Nah, ini aja boleh lah. Pak, PIC boleh ya, Pak ya? PIC maksudnya? Penanggung jawab dapur. Boleh. Sepanjang dia mendapatkan ini ya. Pak, izin bertanya. Itu semua tanda tangan harus diisi, Pak? Iya dong, pura-pura aja enggak apa-apa, Bu. Oret-oret. Oh ya, makasih, Pak. Ya, diisi ya. Tanda tangan menggunakan dummy boleh ya. Apa sih istilahnya apa nih? Kalau tanda tangan menggunakan apa? Apa istilahnya Bapak Ibu? Tanda tangan bisa menggunakan apa? Desain. Apa sih namanya? Desain. ITTD. Ya, apa istilahnya? Tanda tangan bisa menggunakan apa istilahnya? Hanya contoh saja. Itu apa? Itu maksudnya. Izin Bapak terkait jumlah orangnya itu apakah ada batasnya Bapak? Nggak ada, Ibu. Nggak ada. Siap Bapak. Oke ya. Lampiran 3 saya pikir nggak ada masalah. Ini kita anggap aja materi pelatihannya boleh menggunakan ini, tapi boleh ditambahkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke lampiran 4. Semuanya buka lampiran 4. Nggak boleh ada yang enggak. Yang lain nanti boleh di PR, boleh. Oke ya, Bapak Ibu, coba semuanya wajib buka lampiran 4. Bapak Ibu, boleh buka lampiran 4. Sudah, Pak. Nah, semuanya buka lampiran 4. Semua buka lampiran 4. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah belum, Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah, Pak. Kita akan kerjakan ya. Jadi kalau di dalam bahan itu kan kita akan ada 3 ya. Asumsinya kita akan menginput 3 produk saja ya Bapak Ibu ya. Nasi putih, ayam goreng sama aneka buah. Tulis ya. Oke, mana tadi? Bentar Bapak. Posisi di mana, Pak? Nah, ini di lampiran 4 yang di keterangan. Oh, di keterangan. Nasi putih. Oke, nasi putih. Nah, tapi Bapak Ibu boleh disesuaikan dengan menunya Bapak Ibu ya. Tapi ini saya kasih contoh aja. Kalau Bapak Ibu mau ayam rebus boleh. Ayam goreng. Kemudian menu yang ketiga adalah aneka buah segar. Oke ya, setelah ininya lengkap. Selanjutnya Bapak Ibu tolong diperhatikan. Kita akan menulis daftar bahannya. Jadi contohnya adalah misalkan saya akan menulis beras ya, ini beras. Kemudian saya akan menulis lagi apa namanya? Air minum susu ulang biru. Misalkan kan kita untuk membuat nasi ada air minum ya. Kemudian ayam karkas CP. Nah, nanti kita akan praktekkan nih Bapak Ibu. Kemudian ada garam halus. Oh, kan ada garam ya kan?
Bawang. Kak, Bapak Ibu boleh juga menggunakan namanya Bapak Ibu ya. Jadi bukan sesuatu yang dari saya, Bapak Ibu. Garam. Kalau mau membuat ayam apa, Bapak Ibu akan menggunakan menu apa? Tapi saya sarankan 3 saja. Berapa Bapak Ibu? Saya 3 3, ya. Pak. Ya. 3. Jangan kebanyakan, nanti malah nggak selesai. Nah, ini contoh dari apa yang saya kerjakan. Nah, saya kan asumsinya adalah Bapak Ibu, saya kan belum membuat metriknya ya. Ini saya kosongkan. Jadi, misalkan kita mau membuat nasi putih, produk nasi putih kan beras ada, air ada, terus yang terakhir yang digunakan adalah kita menggunakan food tray, sunlight juga. Kemudian untuk menu ayam goreng, ayam. Oh ini minyak gorengnya belum nih Bapak Ibu. Oh ya sebentar. Minyak goreng. Nah, minyak goreng. Tampilannya kurang besar, Pak. Jenengan. Oh, sekarang udah gede Pak. Udah besar. Oke. Semangat ya Bapak Ibu. Oh, Udah harus. selesai. Nah, Pak Aldo itu kan menunya cuma 3. Ya udah hapus yang lain. Nggak usah ditampilin. Kalau ayam goreng kan berarti ada minyak goreng, ada ayam. Garam digunain dah, gak gunain dong. Bawang putih, iya dong kan ya. Terus menu yang ketiga buah segar. Nah, mudah apa gampang Bapak Ibu? Gampang kan? Nah, kan sudah selesai kan? Terus ditetapkan jangan lupa Jakarta 21 Mei katakanlah ya ini. Nama penyelia halalnya siapa tadi? Dan Aldo Widiantoro. Nama pemilik usahanya Widiantoro. Nah, Bapak nggak harus bikin ayam goreng ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu jangan niru saya boleh. Nanti Bapak Ibu boleh menggunakan menunya masing-masing. Tapi saya berikan contoh biar cepat Bapak Ibu. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Pak, izin Pak. Ya, Pak. Ya. Izin Pak, untuk aneka buah segar kalau buahnya langsung kayak pisang gitu doang boleh nggak Pak? Atau memang Boleh, harus? boleh kan ini pisang, jeruk. Iya, di keterangannya itu langsung nomor 3 misalkan pisang gitu boleh Pak? Boleh. Oh, Baik, Ibu Pak. mau nulis di sini. Ini buahnya pisang, boleh. Ini kan? Boleh. Boleh. Bisa dipahami Bapak Ibu? Pak, untuk food tray itu bagaimana ya, Pak? Food tray kan Ibu menggunakan food tray kan? Ompreng. Ompreng. Angel men. Oh iya. Oke lah, kita rubah aja deh. Food tray apa nih? Dalam kurung apa Bapak Ibu? Ompreng. Ini yang pertama kali. Omprengnya berapa sekat nih? Kan banyak ya, ada 3 sekat, 4 sekat gitu ya. Ini contoh. Oke ya, ini saya capture ya. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Nih, pokoknya nggak boleh ada yang salah loh ya. Bapak Ibu, boleh saya ulang lagi, nggak boleh ada yang salah. Ini penjelasannya udah saya bikin yang sejelas-jelasnya. Pakai gigi 5 Ya. speednya. Ini Mantap. berarti daftar nama produk dan bahan dalam kurung metrik ya. Oke. Tidak harus memasukkan nama produk yang digunakan
yang diproduksi ya, yang diproduksi masing-masing SPPG. Terus bahan harus sesuai standar. Terus pastikan di tanda tangani. Oke. Oh, capek. Bapak Ibu, kenapa saya kasih contoh? Coba semuanya dengarkan Bapak Ibu. Bisa mendengar suara saya? Bisa. Aman, Bisa, Pak. Pak. Oke. Aman. Kenapa saya memberi contoh di WhatsApp? Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung cara pengisiannya. Betul. Itu sudah saya berikan. Tetapi jangan sama persis. Kalau Bapak Ibu, Pak, saya mau pakai ayam opor, boleh. Pak, saya mau pakai gulai kambing, bagus. Pak, saya menunya sushi, keren. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau bisa jangan niru persis-persis. Nah, sekarang kita akan menginput daftar bahan halal. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Sudah. Nah, oke ya, kita akan input satu-satu. Ya, oke, kita akan input satu-satu. Pertama, tadi apa namanya? Aku akan copy paste aja deh. Ini saya kasih contoh, misalkan 5 aja ya Bapak Ibu ya, karena kan waktunya nggak cukup ya. Habis anu tambahan. Kenapa Bapak? Enggak, Pak. Kuotanya habis, Pak. Kuotanya habis. Semangat Bapak Ibu. Ayo Pak, catet Pak. Oke, catet. Iya Pak, lanjut Pak. Lanjut. Cepat ikan gabus. Lanjut. Ikan gabus. Lanjut ya. Menjelang maghrib Pak, di sini Pak. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan saya menginput daftar bahan yang tadi saya peroleh, ya. Kemudian untuk yang dari awal, jenis bahan, berarti kan bahan baku, ya kan? Oke. Kalau ini harus tahu lah ya. Kalau air mineral itu apa? Sebentar. Izin Pak. Ya. Ini kan kalau di daerah timur ini kan sudah maghrib ini Pak. Ya. Jadi kalau kita tinggalkan bagaimana dulu ini, karena memang di sini kan waktu sholat. Ya, saya minta waktu 10 menit lagi boleh Bapak? 10 menit. Kalau usul saya kan bisa besok kita bisa upload Pak. Baik. Ya, saya mempersilahkan tidak apa-apa, tetapi maksud saya adalah bagi yang nanti bisa mengikuti silakan, saya akan tetap lanjutkan ya Bapak ya. Kalau untuk food tray itu adalah kemasan, kalau untuk sunlight adalah cleaning agent ya. Oke, nah Bapak Ibu, terus kemudian di sini kita akan menginput kalau beras, berarti masuknya adalah kita akan mencari beras ini nomor sertifikatnya berapa, gitu kan. Nah, maka kita akan mencari nomornya. Caranya bagaimana? Oke ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke website Bapak Ibu. Sebentar. Nah, sebentar Bapak Ibu. Saya izin untuk meminta tambahan waktu. Ini kan hampir. Nah, setelah kita sudah dapat daftarnya, maka kan kita akan memeriksa nomor ID-nya. Nah, tadi kebetulan saya sudah mendapat nomor ID-nya, maka selanjutnya akan dicek. Ini berasnya benar. Oh iya nih, ternyata ada namanya Gudris Beras. Nah, siapa nama produsennya? Nah, nama produsennya saya copy paste. Saya pindah ke nama produsen, kemudian negaranya adalah Indonesia, kemudian suppliernya adalah, misalkan saya ambil contoh, suppliernya adalah saya membeli di Koperasi Merah Putih, KMP
bahagia misalkan ya. Kemudian nomor sertifikat halalnya saya copy paste. Misalkan ya. Kemudian tanggal terbitnya 9 November 2023. Nah, saya anggap seperti itu ya Bapak Ibu. Saya akan coba screenshot ya biar Bapak Ibu tahu bagaimana caranya. Oke, sebentar. Ini contohnya. Contoh daftar bahan setelah kita memeriksa di website BPJPH. Tadi websitenya adalah, saya copy paste juga websitenya. Ini saya juga kasih contohnya, maksudnya biar Bapak Ibu punya gambaran. Saya akan sebentar. Bapak Ibu, apa yang saya share sudah ini ya. Saya kasih contohnya biar Bapak Ibu punya gambaran. Oke, nanti Bapak Ibu tidak harus mengerjakan sekarang, tapi ini saya kasih contohnya. Ya. Siap. Selanjutnya, Bapak Ibu, selanjutnya saya minta semuanya melanjutkan untuk melengkapi lampiran. Nah, lampiran yang berikutnya adalah catatan pembelian bahan. Saya tidak mengharuskan Bapak Ibu mengerjakan sampai semuanya, tapi minimal satu bahan terisi Bapak Ibu. Ya. Saya minimal satu bahan terisi. Saya akan kasih screenshotnya. Ini saya kasih panduannya ya. Oke ya, sebentar Bapak Ibu. Untuk lampiran 6, catatan pembelian bahan, minimal satu bahan dilengkapi. Nah, saya pikir Bapak Ibu sudah paham maksud saya. Lanjut, kemudian lampiran 7 terkait dengan catatan pembelian bahan. Nah, sama ya. Izin tanya Pak, Minimal untuk di lampiran 6 penanggung jawabnya diisi siapa Pak? tadi sama kan Bapak? Sama seperti yang di atas. Berarti mitra ya? Berarti pimpinan mitra atau yayasan Bapak. Gitu. Oke Pak, lanjut Pak. Oke. Saya tidak mengharuskan semuanya menginput semua daftar bahan karena terlalu banyak, tapi minimal satu dilengkapi. Yang penting Bapak Ibu tahu cara mengisinya. Lanjut ya, lampiran 7, kemudian lampiran 8. Ini saya juga sama. Minimal berapa Bapak? 1. Minimal 1. Lampiran 8. Sama. Minimal 1. Lampiran 9. Nah, lampiran 9, Bapak Ibu, ini adalah contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh. Ini adalah contoh, mohon dilengkapi surat pernyataan. Oke. Lanjut. Kemudian contoh layout. Nah, Bapak Ibu pasti tadi udah ada yang bilang bahwa lampiran 10 Bapak Ibu sudah ada, lampiran 10 layout. Jika Bapak Ibu belum mendapatkan daftar layout, gunakan layout yang saya kirimkan. Gunakan contoh layout yang telah saya kirimkan di grup ya. Kemudian yang berikutnya diagram alir juga sama, saya pikir nggak ada masalah ya. Lampiran 11. Kedua kayaknya. Diagram alir. Gunakan contoh dari saya.
Kemudian yang berikutnya ada catatan hasil produksi, sama. Minimalnya berapa Bapak Ibu? 1 ya. Satu. Oke, kemudian lampiran 13. Minimal berapa Bapak Ibu? 1. Oke. Terus lampiran 14. Terakhir ya. Nah. Minimal berapa Bapak Ibu? 1. Minimal 1. Sudah, alhamdulillah Bapak Ibu. Tugas saya sudah selesai. Mohon izin. Ya. Yang itu yang di halaman diagram alir proses produksi isinya apa ya? Nah, Itu kalau punya Bapak Bapak. Ibu belum punya alurnya, kalau Oke. Bapak Ibu belum punya alurnya karena membutuhkan waktu untuk tanya dulu, gunakan diagram alir yang saya bagikan di grup WhatsApp. Paham maksud saya? Oke, siap. Terima Nah, kasih. ada yang lagi mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak, berarti untuk menunya 3 ya, Pak? Menunya 3 aja. Udah, jangan terlalu banyak. Yang penting substansinya adalah 1, Bapak Ibu bisa menyusun dokumen manual SJPH secara lengkap. Untuk lampiran 1 sampai dengan lampiran 5 harus benar. Harus lengkap. Maksudnya lampiran 1 sampai dengan lampiran berapa Bapak Ibu? 14. Lampiran 5 ya, yang ini. Nah, kemudian untuk lampiran-lampiran catatan boleh minimal 1. Nah, untuk menu Bapak Ibu boleh menggunakan menunya Bapak Ibu. Misalkan, Pak, saya produksi ayam opor, tahu goreng, boleh. Ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan, tolong semuanya boleh catat ya. Bapak Ibu, saya berharap kalau bisa malam ini semuanya selesai. Sudah saya kasih contoh, jadi nggak ada alasan bingung cara ngisinya. Sudah saya berikan contoh. Yang pertama, covernya harus benar. Pastikan SPBG-nya benar. Yang kedua, data pelaku usaha harus benar. Nggak boleh ada yang masih drafter, nggak boleh. Contohnya sudah saya bagikan. Yang ketiga, daftar nama-nama SOP. Pastikan harus sesuai. Nggak boleh ada yang asal-asalan. Yang keempat, daftar lampiran. Dibuat contoh. Pastikan Bapak Ibu praktek membuat daftar bahan sesuai dengan yang Ibu Bapak gunakan. Belajar praktek melakukan verifikasi dan validasi di websitenya BPJPH. Jangan ikut-ikutan punya saya. Itu gampang sekali Bapak Ibu ya. Ayamnya Bapak Ibu belinya di supplier siapa? Cek sertifikatnya. Oke? Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Untuk form pendukung 1 tidak perlu diisi apa ya? Untuk 2 halaman terakhir itu? 2 halaman Yang terakhir itu berarti yang Form audit pendukung. internal ya. Form pendukung. Form pendukung Surat ya. permohonan persetujuan penggunaan bahan baru. Oke, itu dilengkapi Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, nggak usah. Bapak Ibu sampai lampiran 14 saja. Oke. Ya, siap Pak. Terima kasih. Ya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, ini di sesi akhir, saya ingin memastikan bahwa tidak ada PR untuk besok-besok. Malam ini Bapak Ibu kerjakan. Karena saya sudah memberikan cara pengisiannya satu persatu, detail. Ya. Jadi luangkan malam ini, luangkan waktu. Kemudian, Bapak Ibu kan sudah tahu, kalau Bapak Ibu, oh saya nggak memproduksi ayam goreng, saya pakai ayam opor, boleh. Pakai sushi, boleh. Jangan sama seperti yang saya buat, kalau bisa ya. Tapi gunakan produknya Ibu. Untuk apa? Untuk belajar. Nah, kemudian ada yang tanya, Pak Aldo, kapan? Nah, ini kan saya akan sampaikan. Jam 8 kalau bisa udah selesai. Luangkan waktu sebentar ya. Bapak Ibu luangkan waktu sebentar. Kan semua saya pikir nggak sulit karena
saya sudah kasih contoh bagaimana cara mengisi lampiran 5. Lihat contohnya di grup WhatsApp. Gitu ya. Silakan Bu Sinta. Izin Pak, boleh nggak deadline-nya diundur besok mungkin Pak? Karena kan Boleh. kita ada kerjaan lain ya Pak ya, ada sudah yang terschedule di lain juga ya. Minta tolong luangkan waktunya walaupun Bapak sudah Ya, mengajarkan, tapi kita perlu waktu untuk kegiatan lain juga yang sudah terencana begitu Pak. Terima baik. kasih. Baik, Bapak. Itu adalah harapan saya. Tapi nanti yang akan menentukan adalah MOT Bapak Ibu ya. Dalam hal ini nanti Pak Osep akan memberi panduan. Tetapi semangat yang ingin saya bangun adalah kalau Bapak Ibu punya waktu, tolong dikerjakan. Toh panduannya sudah lengkap, nggak ada yang susah, mudah Bapak Ibu. Jadi kalau sampai ada yang, Pak, saya bingung cara pengisiannya, kan panduannya sudah ada, gitu ya. 2 pertanyaan terakhir ya, Pak Sihabudin, silakan. Untuk pengumpulan via Japri atau gimana, Pak? Tidak dong, Bapak Ibu. Pengumpulannya adalah di-upload di sistem. Formatnya PDF. Oh, di Ya. form ini ya, Yang di penugasan Pak. ya. Ya. Pak Yang di link, Ubaidur Rahman, pertanyaan terakhir, silakan. Ya Pak, mohon maaf. Ini nanti kan saya masuk malam, habis jam 6:30 masuk malam. Jadi untuk pengumpulan tugas kurang lebih jam 10 atau jam 11 malam gimana Pak? Boleh. Oke. Seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu, semangat saya adalah Bapak Ibu meluangkan waktu. Jangan ditunda besok. Karena besok itu adalah hari terakhir. Nah, yang kedua, nggak ada yang susah. Karena panduannya sudah saya capture satu-satu. Contohnya sudah saya kasih capture satu-satu. Tapi saran saya, jangan ditiru mentah-mentah ya Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu belajar apa yang dilakukan di tempatnya Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu. Ini aja Ya. Pak ya, kalau besok Uploadnya di enggak. WA apa di mana, Pak? Tugasnya Deadline di-upload sampai malam Bapak. ini. Tugasnya Di WA, di-upload. WA grup. Oh, di WA, Ya. Pak. Nah, ini ada pertanyaan. Pak, itu kalau yang merah-merah diganti hitam, apa enggak? Ya iya dong Bapak Ibu. Kalau merah-merah itu kan tadi tujuannya adalah agar Bapak Ibu concern mana yang harus disesuaikan. Kalau kira-kira udah sesuai, ya diganti hitam. Oke ya, Bapak Ibu ya. Tugasnya itu diupload di Nah, sistem kemudian mana, ada Pak? yang tanya, Pak, lampiran pendukung diisi apa tidak? Tidak. Hanya lampiran 1 sampai dengan 5 itu yang harus lengkap, ya sampai dengan daftar bahan yang ada produsennya. Tetapi untuk lampiran selanjutnya cukup 1, yaitu sampai dengan lampiran 14. Oke ya. Kemudian nama Izin SOP. satu lagi, Pak. Ya, silakan. Di sistem kan ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, Pak. Berarti di-uploadnya di tugas 1, Pak. Betul sekali, Ibu. Betul. Oke. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah saya sudah molor 3 menit ya. Pertama, saya juga kebetulan fasilitator. Tentu saya juga akan menilai Bapak Ibu untuk kesepakatan waktu nanti akan ditentukan oleh Pak Osep. Saya mohon maaf bila sekiranya ada tutur kata saya yang kurang berkenan sekali lagi dan mengucapkan terima kasih. Semoga semuanya bisa memahami dengan materi yang saya sampaikan. Semangat, insya Allah kita akan menjadi penyelia yang hebat ya Bapak Ibu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan kepada Bapak MOT, Bapak Osep Budiana.